Kali ini gue lagi di boothnya Corsair dan keren parah untuk tahun ini. Dan buat lu yang emang anak itu gaming banget atau gamer banget, harus lihat ini nih. Pertama nih yang keren, lihat nih. Dia collab dengan Lord of the Ring untuk keyboardnya. Dan yang penting tuh ini. Ini keyboardnya bukan keyboard biasa, tapi lihat nih, frame-nya udah ada semua. Misalnya kita ganti frame karbon, tempel, jadi. Dan customnya, keycaps-nya banyak banget. Langsung aja kita bahas satu karena banyak yang lainnya yang lebih menarik. Nah yang pertama nih ada Drop plus The Lord of the Ring. Nah ini maksudnya collab sama Lord of the Ring, makanya semuanya itu tema-temanya banyak banget tema Lord of the Ring. Sampai ke keycapsnya ini itu ada cincin-cincinnya di sini. Mereka tuh collabnya itu totalitas, bukan sekedar cuman gambar doang, tapi kayak bentukan di dalamnya tuh udah ada langsung. Dan collabnya itu bukan cuman sekedar keycaps atau sekedar price range-nya, tapi sampai ke mousepadnya juga. Itu tuh mereka kerja sama collab bareng dan ada statu atau patung-patungnya. Dan ini kalau dipencet bisa nyala. Tuh, jadi kalau dia dipencet dia tuh bakal nyala. Tapi kalau misalnya kalian nggak cukup sama yang ini doang, tenang aja, pilihannya masih banyak. Gue tuh nggak hafal tema-tema The Lord of the Ring tuh kayak gimana aja. Tapi nggak gue bisa ngeliat lah ada perbedaan di sini, ada beberapa tipenya. Ini yang bisa diganti-ganti topnya, ada juga. Nah kalau yang ini tadi itu base-nya tuh pakai yang ini nih. Jadi frame-nya ini bisa diganti-ganti sepuasnya. Kalau misalnya punya duit banyak banget, ini ada banyak banget pilihannya, ada lebih dari 10 pilihannya. Nah terus dari sisi keycapsnya sendiri, ini bisa kalian ganti-ganti dengan gampang banget. Terus switch-nya juga hot swappable. Nah terus kalau misalnya, ini kan keyboardnya kan agak nge-flex gitu kan. Nah kalian itu tinggal buka semua, kalian pasang ini, jadi itu tuh bisa lebih lebih stiff lagi keyboardnya. Kurang apa coba? Tapi satu hal yang kalian harus tahu, ini bukan wireless keyboard atau bluetooth keyboard, tapi ini wired atau punya kabel ya. Jadi keyboardnya ini berkabel, jadi jangan berespek nanti ini wireless keyboard. Oke, sekarang kita pindah ke satunya lagi. Nah, kalau ini yang lagi gue pegang ini Scuff. Nah, ini sebenarnya punya Corsair juga, tapi udah dibelilah sama Corsair. Jadi ini namanya Scuff Envision Pro. Dan stick ini sebenarnya kostumisasinya sih yang banyak banget seperti yang kalian lihat di belakang kan. Tapi bukan cuman kostumisasi doang yang banyak di sini, bukan untuk keren-kerenan doang, tapi secara fungsionalitasnya juga. Ini banyak banget opsinya. Kayak di sini ada tombol makronya banyak. Terus kalau untuk triggernya sendiri itu ada dua level. Ini yang paling rendah untuk game FPS, tapi kalau misalnya mau main game racing kalian bisa pindahin. Ini misalnya gue coba ya, ini kan game FPS tuh. Kalau misalnya taruh ke dalam banget kan makan waktu sepersekian milisecond. Nah ini kan gue pendekin. Jadi kalau misalnya gue tembak, tuh jadi dia lebih gampang aja, lebih pendek. Tuh, jadi lebih asik bro. Kalau untuk thumbsticknya sendiri ini lumayan enak. Cuman kalau ditanya lifespan-nya ini di sini 1 juta. Tapi yang next generation-nya itu udah 5 juta lifespan. Jadi harusnya sih lebih awet dan katanya ada beberapa fitur lagi tambahan untuk thumbsticknya. Jadi mungkin kalian bisa tungguin aja next generation-nya kayak apa. Nah kalau di sini ini Corsair Custom Lab. Jadi kalian itu bisa beli beberapa produk dengan Corsair yang udah ada setup-nya. Jadi maksudnya itu tuh mereka tuh kan udah kolaborasi sama beberapa desain gitu kan mungkin. Nah jadi kalian misalnya pilih satu desain nih biar match semua. Nah gue kasih contoh, di sini ada desain yang gua nggak tahu namanya apa, pokoknya ini satu tema. Jadi kalian bisa pilih tema ini terus bisa match semua. Ini dari sisi controllernya, terus mousepad, keyboard, dan mouse-nya itu tuh bisa jadi satu tema semua gitu. Oke, sekarang kita pindah yang paling menarik menurut gua dan emang kepake juga sebenarnya di kehidupan gua sehari-hari as content creator atau live streamer juga. Nah kali ini gue lagi ada di setup streamernya dan ini ada beberapa part yang memang dibutuhkan banget oleh streamer atau content creator yang nggak streaming. Karena biasanya kan content creator itu kan ngomong depan kamera, kadang kita tuh butuh bantuan script. Dan kalau misalnya kita ngeliat layar di bawah itu kelihatan mata kita lagi lihat situ.
Nah, kita tuh biasanya dibantu sama prompter dan ini ada Elgato Prompter dan ini kepake banget dan sudah ada AI-nya juga yang ngebantu kita pas lagi ngebaca. Ini gue contohkan langsung sama kalian ya. Ini gue udah taruh script gue di sini. Nah, nanti dia tuh bakal script itu tuh bakal turun sendiri tanpa kita harus setting pakai remote atau scroll itu nggak perlu karena udah ada AI-nya dan kita tinggal ngomong doang. Halo guys, balik lagi bersama gua Rodi. Kali ini gua akan mereview sebuah Elgato Prompter yang tentunya kepake banget buat content creator atau streamer. Tuh, jadi gua tuh nggak perlu naruh scroll ke bawah lagi karena udah ada AI-nya. Kita tinggal ngomong doang, paling mikrofonnya aja yang kita sambungin ke PC kita biar jadi satu. Nah, satu lagi nih yang gue kelupaan ngomongin karena ini penting banget. Karena kan gue bilang tadi kan untuk content creator, tentunya bisa pakai kamera juga. Misalnya kalau kalian lihat di sini nih, ini kan pasti pakai webcamnya dari Elgato. Nah, kalau misalnya kalian pakai kamera kayak yang gue pakai sekarang ini Lumix S5 Mark II X yang lensanya gedenya tuh 82 mm, itu tuh bisa fit ke sini. Tinggal kalian rubah aja mountingnya, pakai mounting untuk lensa kamera. Itu kalian bisa pakai kamera, tapi batasnya dengan ring 82 mm. Jadi kalau misalnya di atas 82 mm ke atas, itu kalian nggak bisa pakai prompter ini. Tambahan lagi nih gue demoin, karena ini berupa layar, jadi kalian tuh bisa pakai ini sebagai layar juga. Nih misalnya gue contohin ya, gue pindahin ke sini. Nah, ini bisa jadi layar. Terus kalau misalnya kalian lagi mau Zoom meeting, kalian tuh bisa tekan teks segini, terus opacity-nya tuh kalian kurangin. Jadi kalian tuh bisa sambil meeting, terus sambil ngelihat kita tuh lagi mau ngomongin apa depan kamera. Nah, kalau tadi kita ngebahas Elgato, tentunya mungkin kalian tuh sepakat lah, Elgato tuh kan emang lumayan lah harganya. Tapi emang gue juga pakai Elgato untuk Stream Deck-nya, emang keren aja gitu, emang kepake di gua. Dan kalau misalnya kemahalan, nah di sini ada opsi yang murahnya. Jadi di sini ada Stream Deck, terus ada mikrofon, terus ada game capture, terus ada webcam, terus ada lighting. Nah, namanya apa? Namanya ini ada di belakang itu Neo. Jadi misalnya ini Stream Deck, berarti ada Stream Deck Neo. Terus ada game capture Neo. Semuanya itu tuh rata-rata harganya tuh di bawah $100. Nah, berarti ini adalah solusi buat kalian yang pengen ngerasain Elgato karena kepake banget mungkin di skenario kalian. Nah, butuh yang murah-murah, tetap ada solusinya yaitu Neo Series. Nah, kalau ini ya seperti kita tahu lah ya, namanya brand Corsair. Ini emang dari dulu tuh udah ada. Sama satu lagi dulu tuh yang paling terkenal banget sebenarnya adalah memori. Cuman sekarang tuh fokusnya udah merambah kemana-mana. Dan di sini ada fan RX RGB, terus ada RX Max, dan kalau ditanya improvementnya, tentu ada improvement sedikit di airflow dan tentunya RGB-nya. Mungkin bisa kalian lihat di sini RGB-nya masih kelihatan titiknya, tapi kalau yang di RX Max itu tuh udah nggak kelihatan lah. Jadi kelihatannya itu lighting-nya doang. Terus kita pindah ke bagian sini. Nah, kalau ke bagian sini nih menurut gue yang paling menarik adalah kabel lighting aksesorisnya. Biasanya itu tuh nyatu gitu loh. Misalnya untuk 24 pin powernya itu tuh udah nyatu jadi satu. Nah, kalau ini kalau 24 pin power itu tuh kita tinggal beli 3 doang. Kalau misalnya CPU power kita tinggal beli 1 doang. Jadi kita beli satu tipe ini itu tuh udah universal. Kita bisa pakai untuk kabel mana aja. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi nih kalau misalnya 24 pin RGB-nya nih mati. Ya, tinggal beli yang matinya aja, nggak usah beli semuanya. Nah, kalau di sini ada Titan RX RGB. Nah, sebenarnya perubahannya di mana? Ada perubahannya ada di pump-nya doang yang bisa diganti-ganti. Jadi, ini pump-nya desainnya itu didesain langsung oleh Corsair. Jadi, mereka nggak didesain lagi sama apa ya? OEM atau biasanya itu Asetek kadang kan atau yang lain-lainnya. Tinggal kalian aja sesuaikan budgetnya atau kalau misalnya kalian mau beli model top pump-nya semua ya mungkin kalian bisa beli di Indonesia jika ini nanti udah tersedia di Indonesia. Nah, di seri PSU itu yang barunya sebenarnya di seri SF seriesnya. Kalian yang suka rakit PC mini ITX, sekarang itu seri SF seriesnya sudah mendukung ATX 3.1 dan PCIe 5.1. Oke, sekarang kita pindah ke hal yang terakhir dan ini lebih seru karena ini masih baru banget di Corsair. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini orang lagi duduk-duduk, bukan duduk-duduk santai doang, mereka lagi duduk main game. Di sini ada Fanatec, kayak gear untuk racing simulator. Jadi kalian tuh udah bisa beli racing simulator dari Corsair yang apa ya, tempat duduknya itu tuh bisa di-adjust langsung tanpa kalian harus buka-buka skrunya. Karena udah ada apa ya, udah ada konfigurasinya di sini. Tinggal kalian buka-buka aja, tuh gampang banget merubah posisi duduk kalian, cari tempat duduk yang paling aman. Karena kan beda game misalnya F1 atau main mobil yang
apa ya, kayak mobil NASCAR itu kan posisi duduknya berbeda kan. Makanya kalian bisa sesuaikan juga sama viewing angle kalian tanpa harus merubah dari sisi screwdrivernya gitu. Nah kalau misalnya kalian baru tahu brand Fanatec tuh brand apa, ya ini brand Fanatec ini sebenarnya brandnya udah agak lama tapi udah diakuisisi oleh Corsair, dan ya mereka bareng-bareng lah buat barang yang bagus. Buat kalian yang tertarik mungkin untuk racing simulator, ya ini sih worth it banget untuk dicoba. Lihat aja tuh dari sisi setirnya itu tuh bisa kalian kalian adjust lah mau maju mundurnya seperti apa, sesuaiin sama viewing angle kalian. Nah ini tadi jalan-jalan di booth Corsair, yang mana paling menarik menurut kalian mungkin kalian bisa drop aja di kolom komentar, karena ini yang gue sebutin tadi itu barang-barang baru semua. Jadi tentunya sekarang itu tuh belum rilis di Indonesia tapi akan datang lah, coming soon lah ke Indonesia. Nah menurut kalian yang mana? Mungkin gue nanti bisa sampai juga ke tim Corsairnya yang ini nih dicepetin karena antusiasnya gede banget. Komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Rodi. Bye bye guys.